Oke, Pak Priyagus Widodo, seperti apa nih artinya jelang kepemimpinan Presiden baru Prabowo dan Gibran, banyak bermunculan selebaran atau isu-isu mengenai susunan kabinet. Nah, Bapak sendiri melihatnya seperti apa sih mungkin, atau menaruh harapan apa nih kepada Presiden terpilih Prabowo dan Gibran ketika mereka harus memilih para pembantu-pembantunya, menteri-menteri dan yang mengisi kabinet nanti? Ya, teman-teman media yang kami kasihi, bahwa saya Priyagus Widodo SH dan di samping kiri saya adalah Pak Barensius Damanik SH, yang kami adalah praktisi hukum. Dalam hal ini kami adalah pengacara atau lawyer. Nah, menyikapi perpolitikan, mengamati dan menyikapi perpolitikan di Indonesia ini kan akan ada pergantian kepemimpinan, ya, pucuk pimpinan RI 1, RI 2 ke yang lama, dalam hal ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, kepada Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, itu tentunya kalau kita nilai suksesi ini sepanjang sejarah di Indonesia ini yang paling, boleh dikatakan yang paling semut itu ya, istilahnya tidak banyak pergolakan ya. Seperti ini misalnya ya, kita cerita masa lalu, saya sudah lahir sebetulnya, kepemimpinan dari Pak Karno ke Pak Harto itu juga melalui adanya kerusuhan, ada yang bilang dalam tanda kutip kudeta. Lalu Pak Harto ke Presiden Habibie itu juga melalui hal yang kurang mengenakan karena adanya demonstran dan dipaksa mundur ya. Pak Habibie mungkin kepada Pak Gus Dur dan Ibu Megawati, ini pun sudah mulai dengan pemilihan. Tapi antara dari Gus Dur kepada Megawati itu juga dirasakan ada yang terluka, ada kelompok-kelompok yang terluka karena melalui sidang istimewa. Nah, dari Megawati ke Pak Presiden SBY ini, walaupun pemilihan secara langsung, ini juga ada kelompok-kelompok yang tidak suka. Nah, contoh yang sangat real aja adalah Presiden lama tidak pernah menghadiri upacara pada saat SBY menjabat sebagai presiden. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kesininya sekarang ini kelihatannya suksesi ini terlihat bagus, walaupun ada sementara orang yang berpendapat karena ada melanggar konstitusi, ada karena MK dan lain-lain, itu mereka berhak berpendapat itu. Tapi faktanya itu adalah ini yang terbaik. Karena apa? Karena presiden lama untuk ke presiden baru sebelum menjabat ini adalah menterinya, dan sudah diajak kemana-mana, sudah saling ketemu, bahkan ke upacara ke IKN juga datang. Jadi sambutan Pak Prabowo sendiri itu sangat menyejukkan, mengajak komponen-komponen masyarakat untuk bersatu padu. Nah, mengenai kabinet, saya yakin nanti pembantu-pembantunya Bapak Prabowo Subianto ya, selaku pucuk pimpinan Republik Indonesia, itu pasti akan mengakomodir menteri-menteri yang sekarang sudah menduduki di era Bapak Jokowi. Misalnya ini ya, AHY ini mungkin kalau saya prediksinya masih terpakai. Lalu ada menteri-menteri yang lain ya, itu kemungkinan masih akan dipakai gitu. Oke, Pak, sebagai pengacara ini, praktisi hukum, menaruh harapan apa mungkin kepada Pak Prabowo ketika harus memilih, ini kan hak prerogatif Presiden nih Prabowo untuk memilih para menterinya dan jabatan-jabatan strategis. Nah, Abang sebagai praktisi hukum, pengacara,
menaruh harapan apa di posisi-posisi penting bermasalah dengan hukum dan berkaitan dengan hukum? Ya, karena selama ini kan ada sebagian berpendapat bahwa penegakan hukum dan keadilan yang bermartabat belum dirasakan oleh lapisan masyarakat. Ini ada yang berpendapat, tapi sebagian juga ada kepuasan-kepuasan tentang kinerja aparat penegak hukum, misalnya dari TNI Polri ya. Saya sebut TNI itu juga sebagai penegak hukum dalam bidang-bidang tertentu, Kapolri, Kejaksaan, KPK, mungkin lalu Menteri Hukum dan HAM, ataupun bahkan Menko Polhukam sendiri. Nah, ini saya menaruh harapan yang akan datang mungkin lebih ada kontrol, ada kinerja yang lebih bagus dari yang sudah-sudah, tanpa ada tebang pilih. Kalau kita mengetahui bahwa pada era Pak Jokowi ini ada beberapa kasus-kasus korupsi yang terbongkar yang cukup mengejutkan, seperti kasus Tipikor Jiwasraya, Asabri, terus Timah, dan korupsi-korupsi yang lain itu terbongkar pada saat kepemimpinan Presiden Jokowi. Padahal kalau dilihat, saya sendiri ikut sebagai salah satu penasihat hukum salah seorang terdakwa waktu itu kasus Asabri. Kejadian itu sudah lama, sudah mulai tahun 2000 ya, jauh sebelum Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, baru terungkap sekarang ya, sehingga istilahnya di dalam hukum itu tempus delictinya itu sudah puluhan tahun yang lalu, baru terbongkar sekarang. Nah, ini kan berarti ada niat kinerja yang baik dari pimpinan kita. Nah, harapan kami juga yang akan datang, para penegak hukum ini tidak tebang pilih ya, siapapun yang melakukan korupsi yang merugikan negara ini bisa ditindak dengan tegas sehingga terciptanya hukum dan keadilan yang bermartabat. Lalu yang berikutnya adalah sampai sekarang ini undang-undang perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum disahkan oleh DPR ya, DPR selaku badan legislatif yang mengesahkan. Ini sebetulnya dinanti-nanti oleh masyarakat. Ada apa ini kok tentang perampasan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu tindak pidana korupsi untuk mengambil aset-aset itu diyuntukkan dengan undang-undang tentang TPPU, tindak pidana money laundering. Nah, itu mungkin. Pak, tapi Bapak sendiri punya gambaran nggak mungkin di posisi strategis bagian yang mengatasi hukum kayak Menko Polhukam, terus Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, itu siapa kira-kira nama-nama yang berkompeten menurut pandangan Bapak sendiri nih secara pribadi? Kalau saya mungkin prediksinya Bapak Kapolri yang sekarang masih bisa terpakai, Menko Polhukam kemungkinan juga, terus karena juga baru menjabat. Yang satu lagi tentang Menkumham ya, Menkumham. Mungkin yang ada pergantian mungkin di Kejaksaan atau Jaksa Agung sendiri mungkin akan diganti ya, mungkin jaksa yang profesional, karir atau dari mana, sehingga tidak dari partai di mana ada kecurigaan nanti tebang pilih partai dari mana dia asal, sehingga untuk menindak juga sedikit ada keraguan, ada kecurigaan dari pihak masyarakat mungkin itu. Oke Pak, tapi setuju nggak kalau Jaksa Agung itu diisi dari luar orang kejaksaan atau harus orang kejaksaan sendiri yang sebetulnya untuk seleksi itu kan sudah ada fit and proper test ya, ada usulan, ada istilahnya ini komisi kejaksaan, terus masukan-masukan dari yang lain, lalu nanti diuji kompetensinya,
fit and property test di DPR ya, di komisi berapa gitu ya. Ini untuk menempatkan, menyeleksi dari beberapa orang gitu. Jadi kami sangat setuju siapapun sebetulnya, tapi yang jelas memang harus punya integritas tinggi. Yang paling utama sebetulnya yang dibutuhkan kejujuran. Yang pertama itu kejujuran. Jadi kejujuran, ada hati yang bersih untuk memang tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan, tanpa ada kepentingan, siapa melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, Pak, tapi belakangan mencuat nama-nama dari background latar belakang seorang pengacara nih. Nah, Bisa disebut ada Ketua Pradio atau Hasibuan, terus ada juga Ketua HAPI, Himpunan Advokat Pengacara di Tasidi. Melihatnya seperti apa sih? ya semua sebetulnya mempunyai mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan dicalonkan, diajukan. Tetapi kembali lagi adalah hak prerogatif presiden, dan tapi presiden sendiri walaupun punya hak prerogatif tentu harus menyerap aspirasi dari rakyat, di mana rakyat sudah mempercayakan kepada wakil-wakilnya yaitu di DPR gitu. Soal anggapan juga nih, katanya ada juga kalau misalnya dari mungkin orang-orang partai itu kan rentan